sendawa lagi, coba lurusin kakinya. Udah enggak ya? Tuh, udah enggak. Ini atas leher gimana? Udah enggak? Kan tadi kan kayak ada ngiket gitu kan, kayak ada bantal gitu kan. Sekarang coba ke atasin. Tadi waktu udah begitu ada setiap ngomong per 3 detik sekali sendawa. Ini kaki dilurusin begini udah sendawa gitu kan. Sendawanya panjang-panjang gitu kan. Terus tadi berasa kosong ya. Sekarang udah. Nah, sekarang udah enggak. Udah alhamdulillah. Tadi kayak bukan bapak gitu rasanya. Kayak apa namanya, setengah sadar, setengah kayak bukan bapak lah ini. Terus tadi kayak berasa ada yang masuk ke bapak dari pala gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tangannya merinding semua ya. Cuma ada yang nyangkut gitu. Kayak apa namanya, tadi sebelum di ruqyah itu kayak ada ininya di apa, ditahan gitu. Begini nggak bisa gitu. Kalau sekarang lepas. Ya, memang paling banyak tadi iketannya itu ada di leher. Di leher paling banyak. Nah di leher itu mengikat dari semuanya. Jadi ini di leher kan ini banyak urat-urat yang kemarin-kemarin semua nih. Jadi urat-urat yang lainnya ikutan kaku gitu. Tapi kalau saya sih hanya ngeliat di situ ya iketannya. Kalau misalnya nanti bapak merasakan di yang lain-lainnya, ya nanti saya coba lagi. Saya kan kita ngerokok dulu di situ coba. Tadi kalau tadi keluhan bapak alhamdulillah udah entengan ya. Udah entengan, demi Allah benar. Demi Allah mas. Udah entengan. Jadi bukan karena nggak enak gitu mas saya. Jujur aja nggak apa-apa, biar saya ntar bisa koreksi gitu. Apakah ada yang salah sama saya? Ntar saya coba cara saya biar lebih fokus lagi pada Allahnya gitu. Kalau emangnya ada rasa enakan bilang enakan, kalau enggak ya enggak, bilang aja gitu. Terus tadi kata bapak kalau begini sakit tadi sebelumnya, sekarang udah enggak, coba begini. Nah bunyi kan? Nah iya, udah begini bunyi, enak gitu. Nah terus tadinya begini nggak bisa. Berat gitu lah mas, berat, bukan nggak bisa, tapi kita ngapainnya berat gitu. Kayak ini ada yang ganjel gitu lah, kayak ada beban gitu, macam gimana ya? Sini kayak melekuk gitu atau gimana? Kayak pokoknya macam ada yang apa gitulah, macam terganjel gitu kita. Oh, keganjel kayak bantal gitu, model kayak gitu, kayak ada kain, ada apa gitu. Kayak ada yang gantungi gitu istilahnya. Kayak ada yang ngikat gitu. Jadi kalau kita gini kok gini gitulah, apa gitu. Terus sekarang agak mendingan gitu. Ya enggak, tapi masih kerasa. Masih berasa sih mas. Kira-kira berapa persen? Misalnya dari 10 nih penyakit bapak, kira-kira berapa persen yang dapat bapak rezekinya? Apa kurang 3 jadi masih 7%, 70% ya, lagi? gitulah mas. Apa masih setengahnya? Ya 3 gitulah mas. Bagaimana? 3% lah kalau saya 30%. 30% hilangnya apa tinggalnya? Tinggal 30% lagi. Hilangnya gitulah. Hilangnya. Berarti masih banyak masih iya. 70% lagi nih. Nanti ntar saya coba lagi ya. Itu berarti baru hilang sedikit ya. Jadi kan ini lah mas, saya ini mas aja. Itu bukan saya kadang. Kan logikanya kan nggak mungkin agak macam kayak gini. Apa jadi macam kayak gini. Jadi langsung kerasa gitu ya. Berarti ini baru 30% hilang ya. Jadi ntar saya maksimalin. Ya alhamdulillah ya, walaupun baru 30%, saya coba maksimalin. Nanti saya ngisi. Ini benar-benar ngurus energi sih, benar sumpah. Tuh, saya kelihatan tuh benar-benar. Maaf ya mas, ini saya juga, saya kan bulan 1 itu kan saya pulang ke Medan. Jadi sekalian saya berobat medis saya kan mas. Jadi saya kan juga takut jangan-jangan ada medisnya, mikirin ke non medis. Nggak tahu medis. Kalau non medis itu udah pasti ada medisnya pak. Pasti ada medis. Dari non medis ya awalnya mas ya. Non medis bisa berangkat jadi ke medis. Oh dari non medis awalnya. Iya ya? bisa. Jadi itulah kan mas. Jadi saya pulang ke Medan, kan ada ponakan saya, kan anak kakak sepupu saya di rumah sakit kan. Saya berobat lah ke dia.
Wi, Om Ali mau berobat, cobalah Wi, dicek lah. Dia cek lah mas, dia cek asam urat, gula darah ya kan. Nggak ada Om katanya. Normal semua. Katanya dicek, katanya berobat di medis pun normal semua, asam urat, gula darah semua normal semua. Tapi berasa kaki kerasa apa? Rasa pegal atau kram atau gimana? Kayak mana ya mas bilangnya? Apa maksudnya? Saya itu macam didabling gitu mas. Dabling? Maksudnya macam ada yang dimasukin gitu. Oh gitu, jadi kayak ada masuk gitu. Kayak macam jadi saya merasa diri saya ini bukan macam saya seutuhnya gitu. Macam ada yang macam ada yang masuk gitu, macam ada yang masukin gitu lah. Mudah-mudahan tadi tadi sebagian udah saya tarik. Nah, emang tadi ada banyak gitu ya. Ada beberapa yang enggak, terutama di sini. Ini apa di kiri ya? Iya. Nah, bau kiri terutama banyak banget di kiri. Nah, memang awalnya itu sebenarnya dari sini mas. Dari kiri. Awalnya Karena kiri lebih banyak merindingnya tuh daripada yang kanan. Yang kanan juga ada, tapi paling banyak kiri. Paling jadi, banyak. Awal dari sini dia mulai ke yang lain gitu mas. Awalnya dari sini. Awalnya. Berarti benar dari dugaan saya. Kan gitu. Memang saya lihat di sini paling banyak tadi dari yang saya pegang itu dari pertama juga paling banyak di sini. Jadi masih ada gitu. Ini udah lama. Udah 3 tahun mas. 3 tahun. Jadi Udah pernah berobat praktisi? Udah lama. Apa kata praktisi? Jadi terakhir waktu saya bulan 1 itu ke Medan, saya berobat kan sama Pak Haji lah ya kan. Pak Haji itu dilihatnya lah kan. Dia bilang, Set, ini yang nyerang kau ini 3 orang, maksudnya paranormalnya lah gitu. Alasannya apa Pak Haji? Sampai aku tanya gitu. Ditengoknya lah kan. Alasannya nggak ada kayaknya, tapi dia jengkel katanya sama kau. Katanya gitu. Ya kok masalah alasannya jengkel kok parah kali gini aku dikirimin gini Pak Haji. Sampai aku gitu lah. Mas bilang, iya aku nggak ngerti nih. Sampai dibilang nggak, kok parah kali gini orang nih ngantem kau. Ini bahasa inilah, mas saya bahasa Medannya ya kan. Kok mereka orang nih ngantem kau. Kalau hanya iya kata gitu. Kalau hanya masalah jengkel, aku bilang lagi gitu. Gini, habis dari perobatan di situ ya nanti di ini aja. Iya mas. Kabarin aja hasilnya di rumah gitu. Jangan menambah ya Pak ya. Coba Pak, dibuka aja bajunya. Iya mas.
Nama bapak siapa? Ali Akbar mas. Andi. Ali Akbar. iya. Ali Akbar. Kebun Bejari. Kembali. Bahkan kita pemiringin lagi kan sekarang, malah yang masih dikeringin. Iya. Dingin tuh tangannya. Jadi dia Dingin ya tangannya. Kepala udah enggak. Kakinya Pak, pinggir Pak. Nguntain aja kalau misalnya mau keluar mau. Tarik semua, kalau bisa ke betis bisa nggak?
kakinya. Coba di kayak tadi lagi. Bunyi nggak masih nggak? Coba. Bisa. Sekarang enggak kan? Tadi di kaki ditekuk begini Langsung nyamber dia. langsung sendawa ya. Langsung tahu. Gitu. Berarti sekarang lebih baik kan ya? Iya. Coba lagi, tarik lagi, kuat-kuat coba, yuk. Terus. Ya. Yuk. Nggak apa-apa, ntar tinggal dibasnya aja. Tawuran ya? Cuma diusap, cuma dia air, lihat, beneran loh, lihat tuh. Cuman disiram air aja merinding. Ini semua mas. Oh, Semua. ke badan-badan. Badan. Aneh ya. Nah, perut, perut. Mau lari kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Batu ya? Rasain Pak. Kalau saya ngerasain sesuatu biar Bapak cerita aja sendiri. Oh bisa ya? Ya. Coba. Bapak cerita sendiri aja. Rasain. Kalau perubahan nggak dari yang sebelumnya? Lagi Iya mas. mana? Lihat bening semua lihat. Tuh tuh. Ini buktinya ada benturan energi ya. Kalau misalnya ada ini merinding itu ada bentuknya kepekaan, lihat tuh merinding semua no. Seluruh badannya. No. Seluruh badan nih mas. Tuh dadanya no. Kan ini semua ada nih. Papa. Papa. Ini ntar ini juga sama kakinya ya. Kakinya juga keringetan. Bukan tadi bukan disiram bukan, emang keringetan. Ya nggak apa-apa, biarkan biar nyerap badan. Gimana rasanya? Naik lagi nggak? Rezeki yang dikasih sama Allah, kalau yang nggak naik, bilang nggak naik. Naik nih mas. Nggak mendingan. Itu Pak matanya juga enakan. Maksudnya
kayak macam ngisi badan saya gitu. Ngisi? Macam ngisi, macam kayak mana bilangnya mas ya? Maksudnya Kayak kembali. kayak kembali gitu. Kok tadi kan macam kosong gitu dia mas. Semuanya kumpul. Macam ya gitulah, gitu. Saya yang bilang kan maksudnya gimana gitu. Ya jadi kayak Bapak udah merasa ini sekarang diri Bapak. Tadi kayak belum. Kayak gitulah. Kayak tadi Bapak karena ada ditawan, semuanya itu ditawan, dicolong orang. Nah, ya ditawan gitu. Jadi Bapak agak linglung gitu kan. Padahal Bapak bukan pengamal sesuatu kebatinan apa, tapi kayak linglung aja tahu tiba-tiba kan. Ya, tadi saya ada petunjuk alhamdulillah. Ada petunjuk rumah Bapak itu ada ngikat gitu. Jadi bukan 3 orang, 1 orang aja. Oh, 1 ya mas. Saya lihat sih kayak daerah Lampung gitu. Daerah sana gitu, daerah barat. Kayak Lampung. Oh, di sono gitu mas. Kayak orang Lampung. Makanya ya mudah-mudahan sih udah lepas ya, mudah-mudahan. Kalau Bapak ngerasain masih kosong nggak? Jujur aja. Ini enggak mas. Udah enggak? Berasa gitu mas. Badan ini kan kalau dia macam bukan kita kan macam ada yang kosong gitu kan di badan. Ini enggak kayak itu. Macam-macam kembali semangat itu kayak gitu lah. Oh, maksudnya fokus gitu ya? Ya kayak fokus gitu Pak. Tadi berasanya kayak kosong gitu. Kayak kosong gitu saya. Tadi kan awalnya kan 30%, sekarang udah berapa persen kesembuhannya? Ada 70%, 80% atau 50%? Apa udah 100%? 70. Sekarang tinggal 30 lagi. 30-nya apa yang dirasain? Yang tinggal dikit laginya. Coba gerak, kalau pegal-pegal sedikit mah wajar lah. Iya. Cuman di sini badan saya macam ini, tapi nggak tahu lah saya. Itu hanya kram aja, nggak apa-apa. Iketan pertama udah dilepas sama saya tadi, ada yang ikat di leher. Iya, Nah, tuh tadi Bapak kosong, Bapak cerita itu kosong. Pas saya pagi ngobatin Bapak emang dapat petunjuk. Bahwa Bapak itu ada yang ikat. Gitu, ada yang ikat. Terus tadi udah saya bebasin. Nah, saya bagian, tapi kan tinggal Bapak nih ngerasain, itu kan tadi hanya visualisasi saja. Iya, visualisasi. Nah, karena saya dapat tunjuknya itu, makanya saya nggak mau ngomong dulu, takutnya tersugesti Bapaknya. Iya. Makanya Bapak yang ngerasain apa gitu. Maka walaupun tadi saya ngeliat kayak gitu, udah saya kembalikan, tapi saya pengen tahu pasiennya ini ngomong apa gitu. Walaupun kan kalau saya ngomong duluan, Bapak ngomongnya nanti terpengaruh sama omongan saya. Nah, ini makanya saya tanya Bapak ngerasanya gimana? Udah kembali belum? Ya, kalau menurut saya iya Mas, udah. Nah, alhamdulillah udah. Nah, terus baru saya ngomong. Nah, baru saya ngomong bahwa tadi memang saya lihat sukma Bapak itu kayak diikat sama orang. Baru saya ngomong gitu. Makanya tadi kan saya tanya nama Bapak siapa? Ya kan? Saya tanya nama Bapak siapa, habis itu saya panggilin kan, denger gak? Bukan saya panggilin, maksudnya kumpul gitu loh. Iya. Gitu. Nah di situ karena yang tadi saya tepak situ karena Bapak jujur waktu saya pukul belakangnya sakit nggak? Jadi Kali pukulan saya kejam amat itu orang itu tamparan energi sebenarnya apa ya tuh pelan sebenarnya rata emang kalau orang emang begitu, mohon maaf ya Pak ya, bukan saya songong atau apa, emang ya begitu. Di sini ada letak namanya sukma, di sini tuh jiwa-jiwa pikiran itu ada di sini gitu loh. Ya pikiran itu yang ada pikiran itu di sini. Jadi kalau satu hal entah apa ya, saya juga kurang paham gitu. Di sini tuh kayak ada pengendali gitu, kayak jiwa itu ada di sini nih, di kepala belakang ini. Kalau makanya kalau dipukul kepala belakang kadang-kadang kehilangan keseimbangan apa gitu. Kalau medisnya itu di sini ada otak kiri, otak kanan gitu yang buat berpikir. Yang buat berpikir Bapak itu kan agak ngeblank. Sebenarnya dari sini gitu loh yang diambilnya. Jadi ruh atau darah itu kan ada nyawanya Pak, ada wujudnya gitu loh sebenarnya. Wujud itunya diambil sama orang, diikat seperti itu. Gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah nyelamatin Bapak terus ya. Gitu, tambahin terus mudah-mudahan yang kram tinggal 30% lagi, kram aja belakang. Iya Mas. Kalau saya lihat sih hanya sekedar biasa sih, udah enak kan. Gitu. Nanti ntar saya kasih air, tinggal buat mandi aja di rumah ya. Gitu. Udah, kau pakai baju aja, kita ngerokok lagi aja. Alhamdulillah udah ada enakan ya. Coba kakinya diselonjorin lagi. Tadi kan begitu ada. Nah, coba tarik. Masih terus tarik. Mendingan, enggak kayak tadi mah langsung nyamber ya. Tadi langsung nyamber kan Mas. Oh, langsung nyamber. Coba lagi tarik lagi. Iya. Nah, enggak kan? Enggak kan? Itu ini Ini saya nih keringet nggak bisa dibohongin sini. Ini bukan mandi nih, keringet beneran nih saya nih. Tuh bener-bener.
Bener-bener keringetan saya nih. Nggak pakai make up. Nggak pakai make up luntur saya. Ini kelihatan hitam-hitam deh. Beneran loh. Bener-bener. Ini apalagi badan saya nih. Kalau misalnya saya buka baju saya, aduh. Keringatan. Tuh, basah loh baju saya. Serius, bener. Ya gitulah. Kelihatannya kayak gampang gitu saya begitu pada cuma begini doang. Padahal saya bener-bener mau tenaga. Tapi mas orang seberang ya berarti ya? Kenapa? Yang di Mia ya? Ya saya lihat sih dari sana. Dari Ya sana, nggak tahu apakah dukunnya itu orang seberang yang nyuruhnya apa yang nyuruhnya. Karena gini, saya nggak dapat petunjuk apa-apa gitu gara-garanya apa. Biasanya Iya. dapat mas biasanya. Tapi ini nggak tahu saya nggak dapat petunjuk. Cuman tadi saya ngelihat Sukma Mas itu diikat aja di daerah sana gitu. Bahkan dukunnya pun nggak kelihatan gitu. Terikat aja di sebuah pohonan. Kayak dekat di pohonan, kayak di sebuah hutan gitu. Makanya bapak ini merasa kayak sendirian, bingung. Padahal gue rame nih, gue kayak sendirian gitu loh. Merasa kayak bingung gitu. Itu yang saya rasain. Ya, mudah-mudahan sih tadi udah kembali ya. Saya lihat salah sukmanya cuma satu aja yang diambil. Jadi mudah-mudahan tadi udah lepas. Allah memberikan pertolongan untuk bapak. Semoga bapak lebih sehat lagi, lebih fresh lagi. Perkuat iman dan takwanya biar bapak nggak gampang diambil sama orang lagi gitu. Nah, ada rumah ya, rumah. Takutnya di rumah ada taruhan gitu. Pernah nggak di waktu diobatin sembuh kayak gini, pernah nggak? Pernah mas. Waktu diobatin sama Kiai Ono sama Pak Haji sembuh kayak gini nggak? Enggak, maksudnya enggak pas enggak berobat ke sono. Pas saya di sini berobat di sini 2 hari saya itu mas. Sembuhnya 2 hari. Sembuhnya 2 hari kan. Tapi kayak gini apa lebih bagus lagi? Apa lebih jelek lagi sembuhnya? Maksudnya kalau saat itu kondisi saya enggak memburuk kayak gini mas. Maksudnya dulu itu nggak mau lagi memburuk. Sekarang ini udah parah banget nih. Kalau saya yang saya alami gitu kan dia Yang sampai, sekarang ini. sampai maaf cakap dari mulai selangkangan saya ini macam mau dikecil gini gitu mas. Apa tulang-tulang badan saya ini ikatannya gitu. Berobat kemana? Maksudnya? Bapak waktu itu berobat kemana? Iya saya sampai berobat ke Bogor mas. Berobat ke Bogor terus saya berobat ke Rawamangun. Di berobat di Rawamangun itulah dia bilang iya ini sukmanya diikat katanya gitu. Jadi ini di rumah katanya gitu. Dia nggak ngeliat di rumah tapi di hutan. Namanya itu kan diikat goib ya. Di tempat ini pun digoib juga gitu. Nah bisa juga di nyata juga bisa ditaruh di botol apa ntar botolnya dijaga sama dia kayak gitu bisa. Tapi bisa juga diikat di dimensi lain bisa juga. Tapi saya nggak melihat bukunya nggak melihat yang lain-lainnya gitu. Terus habis itu udah dilepas. Waktu itu udah dilepas. Saya nggak tahu entah udah dilepas atau belum. Tapi bapak ngerasainnya cuman enak nggak? saya ngerasainnya belum enak gitu mas. Oh belum enak. Oh berarti nggak sembuh. Jadi dia bilang Udah dilepas. Dia bilang kan saya datang ke rumah bapak lah katanya gitu. Oh iyalah Ustaz, aku bilang kayak gitu kan. Jadi kebetulan waktu itu ada dari Medan orang pintar juga ya kan mas perempuan. Jadi ambilin tisu dong saya. Ambilin tisu. Jadi dia bisa ngobat-ngobatin orang. Jadi kebetulan dia ada panggilan kemari kan gitu. Jadi saya pun batal lah komunikasi saya sama Pak Ustadz itu. Jadi dipanggil dia ke rumah kan gitu. Ini tetangga saya yang di Medan ini kan karena dia di sini kan berobat diobatinya lah. Mas saya kan diobatinya. Itu di kamar ya? Ya terus? Diobatinya apa semua beli jeruk apa segala macam udah karena yang bisa masuk ke dia katanya nyiblorong itulah. Saya pun nggak paham lah kalau saya kan diobatinya lah udah sampai dia pun nginap di rumah saya ya kan di tempat abang saya itu kan di rumah abang saya sampai 2 malam adem saya mas 2 hari itu adem lah. Nah bagaimana dia pergi disikat lagi pas dia pergi disikat lagi
Oh, berarti cuma 2 hari doang. Iya. Nah, habis itu dia kan kebetulan belum pulang ke Medan. Kan gitu karena ada juga kan. Jadi dihubungin lah dia lagi, ya kan dihubungin. Nah, saya datangin lah dia arah mau ke dekat apa sana tadi? Depan ini Mas, seberangnya apa? Grand Metropolitan, ya kan? Nah, karena dia ada juga ngobatin pasien di sono, samperin lah. Datanglah saya sama mama saya bawa boncengan naik motor, udah diobatin, udah diobatin sana, adem lah, udah ademnya di sono. Selepas saya dari sono sampai ke rumah disikat lagi. Gitu. Jadi gini, ini kan udah sehat nih. Bapak udah sehat kan? Kalau saya ngerasain sih itu cuma 3 pegal-pegal doang ya. Kalau saya ngerasain sih hampir 85% ini. Iya. Udah sembuhnya ya. Ini saya yang ngerasain. Kalau Bapak kan tadi ngerasain kata 70% ya, tapi saya percaya sama Bapaknya. Kalau saya ngerasain sih udah tinggal aja punggung belah sini aja, punggung belakang tuh. Itu kram otot doang biasa. Nanti ntar juga sembuh sendiri, penting Bapak biar olahraga aja. Iya. Gitu. Itu ada kram otot ya. Kalau yang lainnya udah bagus lah. Coba sekarang Bapak tonjolin lagi. Masih kerasa kayak tadi enggak? Nah. Coba. Ya kan? Nah. Tadi ini ditonjorin begini aja nih, kaki ditarik begini kan langsung sendawa. Nah, sendawa. Jadi ada unsur memang itu. Tadi saya sirami dengan air zikir saya. Itu air zikir ya. Air zikir itu saya setiap hari itu saya ada rutinitas zikir. Zikir itu bukannya buat air pasien, memang rutinitas saya gitu. Jadi saya percaya dari energi zikir itu akan menempel di apapun yang di depan saya, mau entah di kain, mau entah di barang-barang yang saya pakai, mau entah di air gitu. Jadi saya manfaatkan. Dirasain Pak? Apa yang dirasain Pak? Pas gini ada rasa sesuatu nggak? Pas di kayak ini begini ada rasa sesuatu nggak? Apa? Sejuk, enakan badan, panas, dingin. Gitu Mas. Dingin. Matiin aja pas memori jangan di. Nah, lurusin. Sendawa lagi enggak? Enggak sih Mas. Udah enggak? Nah, terus sekarang yang belas itu yang kirinya coba masih enak gak? Jujur aja coba masih ada rasa anu enggak? Bisa digerakin ke atas bisa enggak? Tadi kan dengak nggak bisa tuh. Nah, sekarang ada enggak? Masih ngeganjel enggak? Palanya masih dingin enggak? Tadi kan lehernya dingin banget tuh. Enggak. Nah, tadi kan ada titik-titik kan dingin tuh, bagian pojok belah mana dingin, sampai keringat dingin kan. Sekarang enggak kan? Tadi mah tiap ngobrol 3 detik juga aja sendawa. Sendawa terus kan. Sekarang enggak kan? Nah, tadi mah dikit-dikit, dikit-dikit, tiap 3 detik sekali. Enggak ada satupun itu sendawa lagi ya kan? Gitu. Sekarang enggak. Coba kakinya dilurusin. Tadi kan kalau kakinya dilurusin sendawa. Kalau emang sendawa enggak apa-apa coba. Enggak kan? Nah tadi mah sebentaran doang juga baru tarik doang kita juga sendawa. Sekarang enggak ya. Udah nanti ntar tetap informasikan perkembangannya ya. Ini yang saya khawatirkan kenapa apa Mas? Sampai di rumah nanti. Ya kalau bisa gini, kalau bisa jangan pulang ke rumah dulu. Itulah karena yang saya alami gitu kan. Dari tempat Mas nih kan. Enak nih benar dililah ya kan. Sekarang juga enak kan ini. Kan gitu. Tapi nanti begitu saya sampai ataupun malam ya, isikan dan air. Kalau itu Sekarang saya tanya, itu di dalam rumah itu yang sakit itu Mas doang atau semuanya? Iya saya. Saya doang, Mas doang. Saya sendiri sekarang ini. Tapi kalau yang dari awalnya, yang itu saya ceritain tadi, awal saya yang di ini nih kan, saya kena, udah terus merembet. Tapi nggak tahu lah mungkin dampak
imbasnya nggak alam-alam lah kan mas. Mungkin kan tuh sampai saya ceritakan tadi, Ponakan. sampai ponakan saya Meninggal. kan gitu. Ya udah coba dulu kalau bisa ya. Kalau bisa ini ya Mbak ya. Hah? Kalau bisa Bapak jangan pulang ke rumah dulu misalnya. Maksudnya kemana dulu gitu. Atau nanti air yang dari saya ini air dari saya ini boleh buat ngepel dulu kamar Mas. Oh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi satu gelas kasih terus buat ciprat-cipratin gitu ke kamar gitu. Nah, terus tapi Mas ini pakai sandal ya. Pakai sandal dulu. Di dalam rumah. Iya, pakai sandal jepit yang bersih lah, gimana gitu. Jadi ada alas kaki. Iya, ada alas kaki. Habis itu nanti pakai air ini disiramin gitu, dipel lah, dipel. Nah, terus nanti kalau ada apa-apa kayak contoh Bapak ngimpi atau ada bau sangit atau ada apa kabarin ke saya ya. Kadang-kadang suka bau kebakar, bau apa gitu. Kadang-kadang. Kalau ada yang jatuh gitu sering mas. Iya udah, nanti ntar omongin. Iya, ya mungkin bisa tikus, bisa apa yang lain kan. Nah, tapi bisa juga emang hal-hal sesuatu itu kayak ledak gitu ya Pak ya. Sekarang Bapak udah enak kan, udah nggak sendawa lagi, coba lurusin kakinya. Udah enggak ya? Tuh, udah enggak. Ini atas leher gimana? Udah enggak? Kan tadi kan kayak ada yang ngikat gitu kan, kayak ada bantal gitu kan. Sekarang coba ke atasin. Tadi terus udah begitu ada setiap ngomong per 3 detik sekali sendawa. Ini kaki dilurusin begini udah sendawa gitu kan. Sendawanya panjang-panjang gitu kan. Terus tadi berasa kosong ya. Sekarang udah. Nah, sekarang udah enggak. Udah alhamdulillah. Tadi kayak bukan Bapak gitu rasanya. Kayak apa namanya setengah sadar, setengah kayak bukan Bapak lah ini. Terus tadi kayak berasa ada yang masuk ke Bapak dari pala gitu. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak bisa memperkuat diri Bapak, jiwa Bapak, pikiran Bapak ya gitu. Nah terus kalau perlu Bapak sering doain diri Bapak sendiri, minimal seminggu sekali lah. Kirim Al-Fatihah buat diri Bapak sendiri.